Haleluya, silakan Pastor Chandra. Luar biasa. Terima kasih. Chandra ada di Bali. Yes. Rupanya saya dibangunkan oleh Roh Kudus. Saya mau bangun jam 6, jam 5 kurang seperempat sudah bangun. Ya udah. Oke. Selamat pagi semua saudara-saudara yang ada di manapun juga, saya nggak tahu. Atau ada yang selamat malam. Pagi ini di sini ya, pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15. Saya bacakan buat saudara-saudara semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk satu mengusahakan dan dua memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15 ya. Nah, ada 3 kata di sini yang mau saya sampaikan, cuman mungkin tidak semua selesai hari ini karena saya tahu ternyata waktu untuk firman Tuhan kan cuma 20 sampai 25 menit saja ya. Nah, biasanya saya kebablasan sampai hampir 1 jam. Ya, 30 menit, Pastor, enggak apa-apa. 30 menit ya, oke. Kalau keburu ya semua, kalau enggak ya 1 aja. Saya sampaikan tentang Taman Eden. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Taman Eden, yang kedua mengusahakan, yang ketiga memelihara. Jadi dari semula memang Tuhan sudah menetapkan satu hukum. Ada hal-hal yang harus kita berikan nilai tambah, yaitu mengusahakan ya. Tapi ada hal-hal yang cukup untuk dibiarkan tetap dalam keadaan seperti semula, yaitu memelihara. Tetapi sebelumnya saya ingin bicara dulu tentang Taman Eden yang adalah sebuah tanggung jawab sebenarnya. Apa itu? Kita tahu Taman Eden adalah tempat di mana waktu itu manusia dan Yehova itu bertemu untuk membangun sebuah hubungan. Ya. Taman Eden itu bicara tentang kehadiran Tuhan untuk menjumpai manusia. Maka itu Taman Eden bisa juga disebut sebagai hadirat Tuhan, tempat perjumpaan antara Adam dan Yehova. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tahu kan, semenjak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kalau kita nonton film-film versi manapun ya, film tentang Tuhan Yesus, itu sebelum peristiwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, selalu ada satu adegan yang menggambarkan kejadian di tabut perjanjian, betul ya? Di tabut perjanjian itu kan ada banyak ruang. Di ruang yang paling terakhir itu adalah ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus itu kita tahu yang boleh masuk cuma imam besar. Itu pun nggak boleh ditemani oleh siapa-siapa, masuk sendirian, kakinya diikat, dan dikasih cleaningan. Apa itu cleaningan itu ya? Tanda gitu ya, kayak kalau hari ini ya dipakai. Giring-giring Ya, lonceng. Lonceng. Pokoknya ya kalau saudara tahu hari ini di BTC dipakai buat kalung, dibuat bandul kalungnya anjing piaraan kita ya. Jadi kita tahu di mana dia sedang berada. Bunyi klining kalau dia jalan. Nah, imam-imam besar itu juga dikasih itu, saudara. Untuk menunjukkan kalau itu bunyi berarti dia masih hidup kan. Tapi kalau sampai dia tidak kudus, tidak kondisinya bercacat di hadapan Tuhan, saudara harus tahu, di ruang Maha Kudus itu imam besar itu bisa mati, saudara. Dan waktu mati, nggak ada orang yang berani mengambil kan jenazahnya. Kemudian jenazahnya ditarik keluar dari tempat ruang Maha Kudus. Nah, di antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu ada pemisahnya, yaitu tabir namanya ya. Nah, tabir itu seperti korden gitu ya, seperti korden, tetapi terbuat dari kulit binatang. Ya. Nah,
Waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kita tahu selalu adegan daripada film-film itu dialihkan kepada kejadian yang terjadi di Kemah Suci itu di ruang Maha Kudus, digambarkan tabut itu koyak, saudara, atau terbelah, atau sobek, ya, atau sobek. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, mendadak tabut itu terbelah. Itu menandakan apa, saudara? Yehova atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel tidak mau lagi tinggal di dalam ruang yang sempit itu. Saya ulangi ya, mungkin ini mengejutkan, nggak biasa setelah dengar. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Yehova tidak mau lagi tinggal di ruang Maha Kudus, ruang yang sempit itu. Maka itu tabirnya terbelah, koyak, dia keluar dari ruang itu. Kemana dia? Kemana Yehova yang kita sembah itu? Yang cuman bisa dijumpai oleh imam besar, di mana bangsa Israel cuma nunggu di luar daripada kemah suci itu, menunggu berita-berita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh imam besar yang melayani pada saat itu. Nah, di mana Tuhan? Nah, saya bacakan ya. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa sebenarnya, yang kata Rasul Paulus digambarkan di Kolose 1 ayat 24-29, ya, digambarkan sebagai satu rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang, tapi saudara dan saya mendapatkan anugerah untuk mengerti ini. Kolose 1 ayat 24-29 dikatakan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Nah, saudara, kalau menderita itu karena Tuhan Yesus sebenarnya bukannya bukannya tragedi, tapi Pak Rasul Paulus mengajarkan justru bersukacitalah kamu yang menderita karena nama Yesus, ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita, justru menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah penghormatan bagi Rasul Paulus bisa bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Saudara, jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu yang tadi gambarnya sudah ditampilkan, yang membelah tabir, yang memisahkan antara ruang kudus dan Maha Kudus, yang membuat Yehova yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu keluar, meninggalkan ruangan sempit itu semenjak kematian Kristus. Dia ada di mana? Dia ada di dalam kita. Dia berpindah tempat dari ruangan kudus itu yang bisa cuma ditemui secara eksklusif oleh imam-imam besar. Sekarang dia memutuskan untuk tinggal di dalam saudara dan saya. Nah, kata Rasul Paulus, ini adalah rahasia besar
Ini adalah rahasia yang sudah berabad-abad dan tidak diketahui oleh orang. Dan puji nama Tuhan, oleh karena anugerahnya, kita jadi tahu hari ini. Nah, tetapi yang paling penting di sini, bukan hanya sekedar tahu, ya, tetapi tadi saya katakan ini adalah sebuah tanggung jawab sebenarnya. Kenapa? Sudah tahu Rasul Paulus itu mengajarkan rahasia ini, mengajarkan berita Kristus yang adalah pengharapan yang tinggal dalam kita hari ini itu bukan dengan gampang, saudara. Dia katakan bahkan yang pertama itu dengan penderitaan, karena kita tahu kan zaman Rasul Paulus mengajar para murid itu, waduh, dipersekusi luar biasa dengan kaisar-kaisar kerajaan Romawi ya hari itu ya, sampai akhirnya dia, kalau sudah nonton filmnya tentang Apostle of Paul itu, dia mati dengan dipenggal kepalanya. Ya. Nah, tetapi dia katakan sebuah penghormatan, sebuah penghargaan, sebuah sukacita yang luar biasa. Sekalipun menderita semacam itu, tapi dia bisa ngajar, dia bisa ngasih tahu bahwa kematian Kristus itu nggak cuma sekedar menebus, nggak cuma sekedar memindahkan kita dari kutuk kepada terangnya yang ajaib, tapi ada sebuah cerita, ada sebuah rahasia besar, yaitu apa? Jehovah yang tadinya tinggal di ruang Maha Kudus, yang cuma bisa ditemui oleh imam-imam besar pada waktu itu, dan itu pun nggak setiap saat, itu pun cuma di hari-hari besar tertentu. Sekarang dia tinggal di dalam saudara dan saya. Tuhan yang tadinya memutuskan untuk bertemu dengan Adam di Taman Eden, Tuhan yang tadinya tinggal di ruang Maha Kudus yang cuma mau ditemui oleh imam-imam besar, hari ini dia memutuskan untuk keluar dari situ dan tinggal dalam saudara. Nah, saudara bisa bayangkan itu, betapa besar dan luar biasanya rahasia ini. Saudara dan saya hari ini bukan lagi menunggu hadiratnya. Bukan lagi mencari-cari di mana hadiratnya. Bukan lagi bergantung pada imam besar untuk bisa berhubungan, membangun relation dengan Tuhan. Tetapi Paulus katakan, saudara sudah setiap saat karena hadiratnya ada dalam kita. Christ in you, Tuhan Yesus sudah hidup di dalam saudara, saudara dalam dia, dia dalam saudara. Wah, ini kan dahsyat, saudara. Tetapi sayang sekali pengertian ini seringkali tidak kita sadari. Pengajaran ini seringkali kita tidak sadari betapa berharganya kematian Kristus itu kan. Sehingga kita sering kurang bertanggung jawab membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau dulu zaman saya ya, zaman saya dulu waktu baru-baru mengenal Tuhan di persekutuan-persekutuan doa, kita seringkali ya itu memang pengajaran yang kurang tepat ya. Seolah-olah waktu kita baru kumpul itu Tuhan belum hadir di situ kan. Terus kita bisa cerita-cerita yang agak sedikit-sedikit out of context ya. Kita bisa cerita-cerita yang ya ngomongin orang, kita bisa cerita-cerita yang hal-hal yang macam demikian, apalagi yang kalau diomongin itu pendeta, waduh itu enak sekali rasanya ya. Nah, tapi begitu gitar berbunyi, begitu pujian dinaikkan, seolah-olah, karena memang ada ayatnya sih, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Nah, seolah-olah begitu lagu dinyanyikan, dinaikkan, baru seolah-olah kehadirat Tuhan baru turun, kita langsung mendadak jadi malaikat semua. Kita mendadak jadi orang-orang kudus semua hari itu. Nah ini kan pengertian yang luar biasa kurang tepatnya ya, yang luar biasa konyolnya. Emangnya kita sehebat apa kita bisa nyanyi? Emangnya semerdu dan sebagus apa suara kita? Memangnya kita bisa membuat lirik lagu sepuitis apa? Sampai bisa menarik hadirat Tuhan turun. Ya kan?
Dan yang luar biasa lagi, waduh, pemimpin pujian, Anda tahu itu katanya Pastor Paul dulu juga terlibat dalam tim praise and worship. Biasanya juga ikut memanipulasi. Begitu suasananya sudah mulai, waduh, emosinya orang-orang mulai sedikit terbakar, mulai ada yang nangis-nangis itu, wah, pemimpin pujian malah semakin semangat, saudara. Langsung dia mengeluarkan kata-kata yang menurut saya juga sedikit memanipulasi. Dia ngomong, saya merasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Wah, orang jadi malah merinding semua kan. Jadi malah seolah-olah kayak, waduh, ini pemimpin pujiannya diurapi ini. Kalau yang kemarin kurang diurapi, kalau yang ini benar-benar diurapi ini. Wah. Jadi kata Rasul Paulus, misalnya Rasul Paulus hadir, dia langsung stop, bubar. Ini keliru semua, begitu ya. Saudara baru duduk aja, hadirat Tuhan sudah ada di situ kan. Saudara belum datang aja mungkin karena di rumah yang saudara pakai buat persekutuan doa, tuan rumahnya juga sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hadirat Tuhan sudah ada di situ. Karena dia tidak lagi ada di ruang yang Maha Kudus. Dia tidak lagi ada di tempat yang sulit untuk kita temui, betul kan? Semenjak Kristus menjadi korban buat kita, Tuhan atau Jehovah itu memutuskan untuk ada di tengah-tengah kita. Bahkan ada di dalam kita. Yang kita sering sebut sebagai Roh Kristus atau Roh Kudus. Yang tiap hari ada dalam kita. Menuntun kita. Menerangi setiap langkah kaki kita. Pertanyaannya, sadarkah kita? Pertanyaannya, apakah kita bertanggung jawab membawa hadiratnya di tempat dimanapun kita berada? Nah, itu yang paling penting kan. Nah, kita tahu seringkali orang-orang Kristen banyak yang cuman kelihatan suci dan kudus di 4 dinding gereja, saudara ya. Tapi begitu keluar dari dinding gereja, baru di tempat parkir, sudah rebutan mau keluar duluan. Sudah lupa bahwa ada roh Tuhan di dalam dia. Nah, itu terjadi loh, saudara, karena saya melihat sendiri itu. Sampai malu, saudara. Mau misah itu, kok rasanya tidak pantas, karena yang ribut orang-orang yang baru saja keluar, memuji-muji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena ini tadi, tidak terus-menerus diingatkan, tidak terus-menerus disadarkan, dan bahkan tidak dibuat menjadi sebuah tanggung jawab. Ya, kita seringkali cuma bangga sebagai anak Tuhan, anak raja, sebagai apalagi representatifnya Tuhan. Kita memproklamirkan diri sebagai orang-orang pilihan. Tetapi sering lupa, waktu kita berada di luar yang dalam tanda kutip kegiatan yang rohani, atau di dalam sebuah tempat yang dalam tanda kutip dianggap rohani, kita sering lupa bahwa Tuhan itu senantiasa ada dalam kita. Sehingga nggak heran akhirnya yang harusnya kita dipanggil menjadi terang, yang seharusnya Tuhan itu tinggal dalam kita dengan sebuah tujuan supaya kita itu membawa hadiratnya kemanapun kita pergi, sehingga waktu kita ada ketemu dengan entah itu komunitas atau orang-orang yang belum percaya, orang bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita, seringkali tidak terjadi. Betul kan? Sehingga kata-kata Mahatma Gandhi itu tepat sekali kan? Dia ngomong apa? Kalau misalnya dulu orang-orang Kristen, orang-orang Inggris ya waktu itu ya yang menjajah India, itu menampilkan kehidupan Kristus yang ada dalam dia. Dia bilang hari ini India sudah jadi negara Kristen katanya. Cuman sayangnya memang tidak kan. Sayangnya mereka umat yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku umat pilihan itu ternyata tetap tidak bertanggung jawab membawa hadiratnya justru kepada kegelapan dunia ini. Kita kan dipanggil oleh Tuhan jadi terangnya yang ajaib untuk menerangi dunia yang memang gelap ini kan. Nah, roh Tuhan ada dalam kita juga punya satu tujuan. Jehovah yang kita sembah, Allah Israel itu mau keluar dari ruang Maha Kudus, tinggal dalam kita, itu dengan satu tujuan.
Kristus dikorbankan mati di atas kayu salib sehingga melayakkan kita untuk membangun hubungan yang intim, bersatu, manunggal dengan pribadinya, dengan rohnya yang kudus yang mau tinggal dalam kita dengan satu tujuan. Apa itu? Menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Menerangi dunia yang memang sedang ada di dalam kegelapan ini. Nah, tanggung jawab itu, saya mau beritahu, tanggung jawab itu ada di setiap saudara dan saya hari ini. Bukan di tanggung jawab ini bukan dipegang oleh cuman hamba Tuhan, pendeta, pastor, atau yang zaman itu disebut para imam. Kan tadi kita sudah bahas, dulu memang para imam yang menjumpai Tuhan, yang menjumpai Jehovah di ruang Maha Kudus. Tetapi hari ini, semenjak kematian Kristus di atas kayu salib, setiap saudara sudah dipilih, kata Petrus, menjadi imamat yang rajani. Menjadi imam-imam yang juga raja. Apa maksudnya raja? Itu. Saudara jadi orang-orang yang hebat. Tadi saya dengar ada yang jadi, driver di, Grab ya. Atau dimanapun. Di marketplace saudara berada, dan saudara bisa menjadi orang-orang yang unggul di situ. Karena ada pengurapan. Karena memang sudah dipilih menjadi imamat yang rajani. Imam, orang yang sewaktu-waktu bisa membangun hubungan dengan rajanya, dengan Tuhannya, dengan penciptanya, tapi yang juga rajani, raja. Apa sih maksudnya raja? Penguasa, unggul. Saudara sadar nggak? Saudara itu kalau ada di marketplace, ada di tempat-tempat di mana saudara hari ini menjalankan aktivitas saudara, saudara itu sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi orang yang unggul, rajani, mempunyai pengurapan raja. Orang-orang yang memang menjadi orang-orang yang yang jadi teladan, yang menjadi contoh, yang memang harus unggul. Jadi maksud saya, ya nggak usah terlalu dibangga-banggakan, karena itu Tuhan yang tentukan. Tapi juga jangan puas, cuman biasa-biasa saja. Karena Tuhan itu memanggil saudara keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, untuk dijadikan imam juga raja, untuk dijadikan orang yang jadi orang yang berdiri antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan sendiri, lewat keunggulan saudara, lewat berkat-berkat Tuhan di tempat di mana saudara berada hari ini. Jadi yang standing in the gap, yang berdiri di antara umatnya dan Tuhan adalah setiap daripada kita, orang-orang yang sudah dipilih. Kenapa orang-orang itu mau menganggap kita menjadi orang-orang yang layak untuk dijadikan imam, dijadikan panutan, dijadikan tempat bertanya? Karena kita ditemukan orang-orang yang unggul di bagian di mana kita ada. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara mendapatkan problem, mendapatkan masalah, dan saudara mencari jawaban, siapa orang yang saudara temui? Orang yang saudara anggap unggul, apa orang yang rata-rata, atau orang bahkan yang tidak saudara anggap tidak punya kemampuan, karena tidak unggulnya itu? Coba saudara pikirkan baik-baik. Saudara pasti mencari orang yang saudara anggap di atas rata-rata, kan? Saudara pasti mencari orang yang unggul di bidangnya. Saudara pasti mencari, kalau saudara mau bicara urusan rumah tangga nih, mau nanya urusan hubungan suami istri nih, siapa yang saudara cari? Saudara pasti mencari orang yang rumah tangganya saudara anggap paling harmonis di dunia ini. Betul ya? Saudara pasti cari itu untuk mencari nasihat. Dan pada waktu orang atau saudara sendiri menjadi seperti orang itu, waktu saudara memberikan nasihat kepada orang yang bertanya, sekalipun saudara bukan pendeta dalam organisasi sebuah gereja, sekalipun saudara tidak mengembalakan secara formal di sebuah organisasi,
Tapi pada waktu itu, saudara sudah menjadi imam. Saudara sudah berdiri di antara umat dan ciptaannya. Nah, tetapi harus dimulai dengan sebuah kesadaran. Kristus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib dengan satu tujuan, melayakkan kita untuk kita dijadikan baitnya. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama, untuk kita dijadikan tempat tinggal daripada Jehovah. Nah, tanggung jawab saudara dan saya hari ini adalah tidak lagi mencari-cari. Yang paling konyol lagi, ya saya dulu. Yang paling konyol lagi kita dulu. Rasanya kalau ada hamba Tuhan yang top gitu ya. Ada hamba Tuhan yang sakti. Waduh, kemanapun dia pergi kita kejar, saudara. Dia ngadain KKR, atau ngadain conference, atau ngadain seminar, atau apalah. Di kota mana saja rasanya, waduh, kita kejar dia. Nah, itu yang baru saja dipanggil Tuhan, saudara Tuhan, hamba Tuhan yang hebat di zaman itu, yaitu Pastor Paul Yonggi Cho. Baru saja dia pulang dipanggil Tuhan. Wah, di eranya dia tahun 80 90-an itu ada, waduh, hamba Tuhan yang dahsyat memang. Itu kalau dia datang ke Indonesia, kan jarang ya, dia bisa datang ke Indonesia. Kalau dia datang itu, wah, kita langsung mau di Surabaya, mau di mana, kita berusaha untuk bisa datang menghadiri conference yang diisi oleh beliau. Wah, dan memang auranya luar biasa, saudara. Auranya waktu dia menyampaikan firman, ya memang saya tahu dia diurapi Tuhan, tapi sebenarnya yang membuat auranya itu semakin luar biasa karena pemikiran kita kan. Karena kita menganggap seolah-olah seperti roh Tuhan memenuhi dia sebagai imam. Kita tidak, kita orang biasa. Jadi itu semakin memompa, semakin membooster, semakin menambah. Jadi orang-orang tertentu itu jadi lebih superior, jadi lebih sepertinya kayak lebih apa ya, lebih sakti lah gitu ya daripada kita yang cuman orang-orang biasa. Nah, akhirnya ya kita dengar ya, ada beberapa hamba Tuhan yang hebat itu akhirnya banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di masa-masa di puncak kejayaannya. Salah siapa, saudara? Ya dia memang pasti ikut salah. Tapi kita juga ikut salah, loh, saudara. Kenapa? Karena mengidolakan. Karena kita mengidolakan manusia. Karena kita membuat orang jadi besar kepala. Karena kita membuat orang jadi lupa daratan. Padahal firman Tuhan mengajarkan Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus ada di dalam kita, Kristus ada di dalam semua orang percaya. Saudara dan saya hari ini tidak beda dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Cuman masalahnya saudara sadar nggak bahwa ada roh Allah dalam kita? Kita menyadari atau tidak? Lah kalau kita menyadari, kemanapun kita pergi, kita membawa hadiratnya. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada dalam kita. Kemanapun kita pergi, kita mempresentatifkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang dan menjadi garam untuk dunia yang sedang berada dalam kegelapan ini. Menurut saya, mau ngomong aja kita perlu mikir, saudara. Apalagi bertindak. Apalagi merencanakan segala sesuatu. Kita perlu berpikir, kira-kira mempresentasikan Tuhan nggak ya? Kira-kira kita layak nggak ya? Menjadi terang nggak ya? Menjadi berkat nggak ya? Menjadi garam nggak ya? Kan begitu. Nah, kita tahu dalam hadirat Tuhan itu selalu ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, ini paling gampang ini ukurannya dicek. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang tidak pasti hari-hari ini, kehadiran kita menghadirkan apa?
Apakah kita ikut justru menghadirkan ketakutan, atau kehadiran kita membuat ketakutan hilang, kemudian damai sejahtera dan sukacita hadir? Coba dicek. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, kehadiran kita di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan yang di dunia yang tidak pasti ini akan membawa sukacita dan damai sejahtera sebenarnya. Iya kan? Sekalipun kita juga nggak kebal terhadap virus-virus yang ditakuti oleh dunia ini. Tetapi kalau kita sadar ada Roh Tuhan dalam kita, ya kan? Kehadiran kita seharusnya, sebenarnya, sepantasnya, waktu orang khawatir, orang takut, orang nggak menemukan jawaban, orang ketemu kita, ketakutan itu harusnya berkurang, bahkan lenyap. Damai sejahtera mulai memenuhi. Kemudian hikmat Tuhan akan memberikan jawaban demi jawaban pada orang-orang yang memang butuh jawaban di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Saudara dan saya dipilih untuk itu semua. Betul kan? Dan yang kedua, dalam hadirat Tuhan itu selain ada sukacita, damai sejahtera, dikatakan selalu ada mujizat, saudara. Ada tanda-tanda ajaib. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kalau saudara baca Kisah Para Rasul, bagaimana para rasul melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, itu dikatakan ribuan jiwa loh setiap hari datang, saudara. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu diiming-imingi macam-macam hal-hal yang sifatnya materi. Tapi mereka dengan sukarela, dengan sukacita, mereka mencari. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Tapi hari ini orang susah sekali, bahkan anggota keluarga kita aja susah sekali dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Betul ya? Kenapa pertanyaannya? Ada di antara kita yang saya masih ingat, saya dulu pernah setiap Sabtu itu berdoa puasa secara khusus untuk suami salah satu teman satu komsel kita yang bertahun-tahun meninggalkan istrinya. Susah sekali dibawa kepada Tuhan. Nah, waktu itu kita dengan pengertian kita, dia diikat oleh roh jahat. Wah, kita mesti tekun, mesti berdoa bertahun-tahun, berdoa puasa khusus untuk dia. Dan sampai akhirnya persekutuan itu sekarang sudah ya selesai ya. Saya dengar sih nggak tobat-tobat suaminya gitu loh. Kenapa? Kok susah sekali sih? Padahal kalau kita baca di Kisah Para Rasul, setiap hari dikatakan jiwa itu ditambahkan ribuan orang. Seharusnya kita bertanya, sebagai orang-orang percaya, kenapa? Apakah Tuhan Yesus yang disembah oleh para rasul dan yang kita sembah hari ini berbeda? Apakah kuasa Tuhan yang terjadi di zaman era para rasul dan hari ini itu berbeda? Kuasanya sudah berkurang? Saya rasakan tidak, saudara. Cuman masalahnya waktu Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus baru aja diangkat. Jadi hawanya itu, hawa kehadiran Tuhannya itu masih sangat kuat. Nah, hari ini masalahnya kita udah ditinggal naik ke sorga oleh Tuhan Yesus sudah 2000 tahun lebih. Betul ya? Hawanya sudah nggak kuat lagi. Kesadaran kita akan keberadaan dia dalam kita sudah nggak begitu kuat. Makanya kita cuman kusuk, kita cuman seolah-olah serius, kita cuman seolah-olah muncul rasa takut dan gentar, rasa hormat kepada Tuhan biasanya nih pada saat perjamuan kudus. Pada saat ritual perjamuan kudus. Karena di situ dikatakan kalau nggak yang sungguh-sungguh, nggak yang layak, nggak mendapat berkat, bahkan akan bisa mendatangkan kutuk. Wah, kita takut kan? Langsung kita serius, ya kan? Langsung kita rasanya sikap kita sangat
takut dan gentar kepada Tuhan waktu itu. Tapi begitu ritual perjamuan kudus selesai, kita lupa lagi. Seolah-olah Tuhan nggak ada dalam kita lagi. Baru keluar gedung gereja beberapa menit saja, sudah ada yang berani ngomong hal-hal yang nggak pantas, ya kan, mengumbar emosi dan lain sebagainya. Jadi nggak heran kalau terang itu nggak bersinar, garam itu nggak dirasakan, jiwa-jiwa itu tidak tertarik untuk datang di tengah-tengah kita, karena memang hadirat Tuhan tidak terlalu berasa, ya. Kehadiran Tuhan tidak terlalu dirasakan oleh dunia ini. Nah, saya berharap lewat renungan yang singkat pagi hari ini kembali mengingatkan kita, mulai dari Taman Eden, di mana di situ Tuhan membangun hubungan dengan manusia, dengan Adam. Kemudian pada waktu Taman Eden itu sudah tidak ada lagi, hadiratnya tidak ada lagi. Kita tahu manusia jadi sulit. Ya, Adam jadi hidup dengan kekuatannya sendiri. Jadi begitu sulit, seperti ada dalam kutub. Tetapi puji nama Tuhan, semenjak hukum Taurat diturunkan, tiap-tiap tahun imam besar mempersembahkan korban yang menyucikan umat Israel pada waktu itu. Yang akhirnya bangsa Israel bisa kembali hidup, memiliki hubungan kembali dengan Allahnya. Tetapi yang luar biasa lagi kita sebenarnya hari ini, semenjak Kristus menjadi korban di atas kayu salib, kita tidak lagi bergantung pada para imam besar, tapi kita, semua daripada kita, dipilih menjadi baitnya yang kudus, menjadi tempat daripada Allah itu sendiri tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk setiap daripada kita membawa hadiratnya dimanapun kita berada. Dan hadiratnya sudah pasti mendatangkan sukacita, damai sejahtera, mendatangkan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Bukan untuk supaya kita dianggap hebat, bukan. Untuk supaya kita bisa memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kan jelas, kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam. Semuanya bicara untuk menjadi orang lain, saudara. Untuk kepentingan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi kita sendiri mendapatkan bonusnya, cipratannya. Kenapa? Karena kita baru bisa dipakai menjadi seperti itu semua. Layak, harusnya, pantasnya kita menjadi orang-orang yang unggul terlebih dahulu di marketplace dimanapun kita berada. Maka itu Petrus katakan, saudara dan saya dipilih menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan dikuatkan lagi oleh kitab Mazmur, saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengenal masa-masa kering, masa-masa apalagi sulit, masa-masa yang menakutkan, tidak ada. Yang tetapi yang daunnya tetap hijau. Dan apapun yang saudara perbuat, Tuhan, bukan kita loh ya, tapi Jehovah yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil di bidangnya. Supaya apa? Supaya nyata bahwa Allah di dalam kita, kita di dalam Dia. Supaya jiwa-jiwa datang dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan atas semua ini. Haleluya.